Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 12 MM3. Animasi ini Pak An buat sebagai pengganti. Tadi harusnya kita melakukan Google Meet ya. Cuma karena ada kendala teknis pemadaman listrik di rumah Pak An, jadi kita tidak bisa melakukan video conference. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis animasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang istilah animasi itu apa, kemudian apa saja proses yang terjadi selama animasi, dan bagaimana sejarah animasi mulai dari zaman sangat dulu ya, di zaman animasi primitif sampai dengan animasi modern. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis animasi ditinjau dari aspek teknik pembuatannya. Nah, di sini yang kita maksudkan dengan jenis-jenis animasi ini sudah menuju di animasi era modern. Baik, jenis-jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya itu ada 3. Yang pertama adalah animasi tradisional, yang kedua adalah animasi stop motion, dan yang ketiga adalah animasi komputer. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak slide-slide berikutnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang animasi tradisional. Apa itu animasi tradisional? Jadi animasi tradisional itu adalah animasi yang proses pembuatan objeknya itu digambar dengan menggunakan tangan. Nah, ini ada banyak sebutan untuk animasi tradisional ini. Ada yang namanya animasi klasik, ada yang disebut juga animasi sel, ada yang dimaksud juga dengan animasi lukisan tangan. Nah, animasi tradisional ini adalah animasi yang banyak digunakan ya, banyak dibuat bahkan sampai saat ini. Nah, beberapa video animasi populer misalnya Mickey and Donald dulu tuh ya, kemudian ada juga Sailor Moon misalnya, itu digunakan dengan menggunakan teknik animasi tradisional atau digambar dengan menggunakan tangan. Nah, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan animasi tradisional. Nah, di sini pada video ini kita akan mempelajari sebuah proses yang menggunakan sel, atau gampangnya kita membuat animasi dengan menggunakan kertas transparan. Kita simak videonya. Running through how to make a cell animation. Cell animation is a more traditional method of animating that uses paint on clear sheets of acetate. Now I picked up some of these 10.5 by 12.5 12 field cells. I got them on eBay from Cartoon Color Company. They're no longer in business, so I found someone had a backlog or something. Besides that, you can just Google blank animation cells, clear animation cells, but they can be a bit pricey. I did a previous tutorial where I used these heavy overhead projection sheets instead of animation cells, and it's a pretty fine alternative. Instead of photographing them, I scanned them with a printer, and I used a green screen effect to digitally layer them in Adobe Premiere, and it still had that hand-painted look. But today, we'll be kicking it old school. So here I've got my animation done on 3-hole punched animation sheets from Dick Blick. I used a light table here to trace my drawings and animate them. And I decided to experiment with lots of moving parts. You'll see in the background there's multiple loops going on at different speeds. And I made a little dope sheet to sort of keep me on track while I'm going. Organization is going to be key here, honestly. In the background, the plants move every 4 frames, the picture frame moves every 3 frames, and the TV moves just about every frame. It's gonna be hectic, but we'll see how it goes. Now I take these paint pens and trace my drawings onto the cells. Once your drawings are all traced onto the cells, flip them over and paint on the back side so the color will shine through on the front side. I found that the cheaper runny acrylic paint kind of works better because you just want to puddle your paint onto the cell.
brush strokes, and it's going to give you a really clean image. Set your painted cells aside to dry. 24 hours should be enough if you're in a rush. Okay, your animation is done. Now comes the fun part. The lighting took me quite some time to figure out. I tried desk lamps, I tried umbrella lights, and the only thing that seemed to really work were these softbox photography lights with fluorescent bulbs. You want to get yourself a dark room. The frustrating part is the cells are very reflective plastic, and any harsh light is going to shine right off of them. And if you have too much light in the room, you can see the camera reflected onto the cell, like a mirror. It's kind of tough, but what I found that worked was I bent the soft boxes down and actually had the dissolved light kind of glow around the cell and light up the whole area, and then just tinker with it till it works. I mean, seriously, it's just kind of a pain. Get your frame set up, get your camera set up, check your aperture and all that. Make sure you shoot in manual mode with auto adjust light off, or it's going to give you a nasty light flicker and it'll ruin your day. Oh, it's go time. Let's do this. But first, get your protective gloves on. You don't want to get your fingerprints all over them. Don't be eating Doritos while you do this. Take a feather duster and kind of clean off the cells as you go. Take a frame off, put the next one on, so on and so forth. One other thing you can do is take a piece of glass here. I don't have the best setup for this, but try and keep it consistent. Put the glass down on top of the whole image there and flatten it all into one image. And the glass is once again another reflective surface, so it might mess up your lighting. So just another headache. Take your pictures there and put them into your computer, into your favorite video editing software. Put your sound in, do all that stuff. And congratulations, you got yourself a genuine cell animation. Oke, itu tadi adalah animasi tradisional. Jadi kalau kita perhatikan di animasi tradisional tadi, proses pembuatan si objeknya, apakah itu objek tikus ini atau objek TV atau objek figura ini, semuanya dibuat dengan menggunakan goresan tangan pada media kertas transparan tadi. Oke, itu yang pertama, animasi tradisional. Berikutnya kita akan membahas tentang animasi stop motion. Nah, stop motion itu adalah animasi yang diambil dalam satu frame individual. Artinya dia adalah animasi yang dibuat dari bahan foto gitu. Jadi objek itu, kalau tadi ya di tradisional objeknya dibuat dengan menggunakan tangan. Kalau di sini objeknya dibuat dengan menggunakan fotografi kamera. Jadi per objek kita foto, kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia bergerak. Nah, seperti ini. Jadi proses pergerakan objek ini satu persatu dipotret dengan menggunakan kamera. Tapi hasil akhirnya kita simak. Nah, proses pembuatan gambar untuk objek ini ya
dilakukan dengan cara teknik fotografi. Jadi difoto satu persatu sampai dengan dia menjadi sebuah objek yang sempurna. Nah, kita tadi membicarakan tentang objek. Jadi ada banyak objek yang bisa dibuat sebagai bahan dalam animasi stop motion. Setidaknya ada 7 objek ya. Ada 7 objek yang bisa digunakan dalam pembuatan animasi stop motion. Yang pertama ada objek namanya cutout. Jadi cutout itu adalah menggunakan potongan kertas. Ada yang menggunakan clay. Nah, clay itu bahan yang mudah dibentuk kayak plastisin. Nah, tadi pada animasi sebelumnya yang sudah saya putar tadi, dia menggunakan bahan clay, bahan plastisin. Kemudian ada puppet. Jadi biasanya puppet itu dibuat dari bentuk boneka. Boneka-boneka bentuknya itu biasanya keras tapi dia bisa digerak-gerakkan. Ada yang dibuat dari objek. Objek itu menggunakan benda-benda mati. Ada juga yang dibuat dengan menggunakan aktor hidup yang namanya pixelation. Nah, kemudian ada objek yang berupa foto yang difoto ulang. Nanti kita lihat contohnya. Dan yang terakhir adalah objek berupa potongan hitam. Objek hitam ya, seperti bayangan yang disebut sebagai siluet. Oke, kita coba cutout animation. Jadi cutout animation ini bahan dasarnya adalah potongan-potongan kertas yang dipotret, disusun dulu, kemudian dipotret sehingga menghasilkan kesan seolah-olah dia bergerak seperti ini. Jadi objek anjing ini dibuat dari kertas yang dipotong-potong. Demikian juga rumahnya ini ya. Trip now. I'll see you soon. Bye-bye. Nights are long since you went away. I think about you all through the day, my buddy, nobody quite so true. Miss your voice. Oke, bisa kita hentikan. Jadi kalau anak-anak mengamati dengan jeli dan teliti, potongan-potongan kertas itu sangat terasa di sini ya. Pada mataharinya, pada sampah-sampahnya, pada anjingnya, pada rumah anjingnya, pohonnya. Itu yang pertama, cutout animation. Yang kedua, clay. Jadi clay ini adalah bahan yang sifatnya dia itu elastis, lunak. Kita coba cek animasi yang dibuat dengan menggunakan clay atau bahan lunak ini. Plastisin atau tanah liat itu bisa dipakai untuk membuat clay animation. Berikutnya adalah puppet. Nah, kalau puppet itu bedanya dengan si clay tadi ya. Puppet itu biasanya dia sudah berbentuk seperti objek kayak boneka gitu. Nah, seperti contoh di sini. Jadi yang dianimasikan, yang kita buatkan sebagai objek animasi itu adalah boneka puppet seperti ini.
Berikutnya object animation. Jadi kalau object animation itu yang dianimasikan, yang dibuat seperti nampak seolah-olah dia itu bergerak adalah benda-benda mati. Boleh gunting, boleh pensil, kompor, ataupun apapun itulah, pokoknya benda-benda mati. Nah, seperti itu ya. Sabuk dibuat seperti ular. Oke. Berikutnya ada namanya pixelation animation. Jadi kalau pixelation itu yang menjadi objek adalah orang atau makhluk hidup. Nah, kita coba. Oke. Berikutnya graphic animation. Jadi kalau grafik itu sumbernya atau objek awalnya dia bergambar dari foto. Foto kemudian difoto lagi sehingga menampilkan kesan seolah-olah bergerak gitu. Ya mungkin terdengar bagi sebagian orang nggak ada kerjaan ya. Tapi kalau kita simak hasilnya itu menjadi luar biasa. Kita coba. Be just who you wanna be, my friend. You just gotta trust and faith. Do the things you wanna do, 'cause life don't wait. Take it easy, keep your head up high. No need for sorrow and despair. Just keep on moving, it's such a wondrous world out there. The years are flashing by and everything will change. Everything will change. But way down deep inside, we all just stay the same. And down below, old memories come alive and then we know. Down below. Oke. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kompleksnya pembuatan proses animasi grafik ini. Baik, terakhir animasi stop motionnya adalah animasi siluet. Animasi siluet itu ciri khasnya biasanya dia menggunakan dua warna dominan yang sangat bertolak belakang, misalnya hitam dan putih. Dan kesannya itu adalah bayangan. Nah, kita cek.
Oke. Itu adalah 7 jenis objek yang biasa dibuat oleh para animator untuk membuat animasi dengan teknik stop motion. Nah, kita lanjut terakhir, kita akan belajar tentang animasi komputer. Jadi kalau animasi komputer itu objek-objeknya seluruhnya dibuat dan diproses dengan menggunakan komputer. Nah, ini ada 2 model. Yang pertama adalah model animasi 2 dimensi dan yang kedua adalah model animasi 3 dimensi. Nah, ada banyak software atau perangkat yang biasa digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi. Misalnya Adobe Flash ya. Kemudian ada juga Adobe Animate. Nah, kalau yang animasi 3 dimensi, contoh aplikasinya itu Blender 3 dimensi, atau juga ada 3ds Max. Nah, kita coba cek contoh animasi komputer. Ini adalah Toy Story yang konon disebut-sebut sebagai film pertama yang seluruh proses pembuatannya itu menggunakan komputer. Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang pernah menonton Toy Story, film Toy Story. Dan belakangan model animasi komputer itu juga banyak beredar di pasaran. What toys do when people aren't around. Hey everybody, it's showtime! Walt Disney Pictures invite you into a world where toys come to life. Wow, cool! Let's go tomorrow, guys! Reveler, Andy is coming upstairs! Andy's coming, everybody! Back to your places, hurry! Did you see my ear? Out of my way! Quick, make a space! This is where the spaceship lands! Woody, the veteran. Draw! Oh, got me again! Buzz, the rookie. Have you been replaced? No one's getting replaced. Excuse me. Lightyear to the rescue! Oh, okay. Ooh, what else? You're mocking me, aren't you? Ow! What do you say I get someone else to watch the sheep tonight? Hell yeah. Don't even think about it, cowboy. Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita untuk hari ini. Jadi secara garis besar kita kembali ke kesimpulannya bahwa animasi dari aspek teknik pembuatannya itu ada 3. Yang pertama adalah animasi tradisional, yang kedua adalah animasi stop motion, dan yang ketiga adalah animasi komputer. Nah, perbedaan di antara ketiga animasi ini adalah di teknik pembuatan objeknya. Kalau animasi tradisional, pembuatan objeknya dibuat dengan menggunakan lukisan manual, baik pada media kertas atau pada media kertas transparan. Untuk animasi stop motion, pembuatan objeknya itu dilakukan dengan menggunakan kamera foto dengan memotret objeknya satu persatu. Sementara animasi komputer, proses pembuatan dan pengolahan objeknya itu menggunakan komputer. Itu materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada gangguan pemadaman lampu di rumah Pak Aan, sehingga kita tidak bisa menjelaskan secara langsung melalui Google Meet ya. Mudah-mudahan ini bisa mengganti kesempatan yang tadi terlewatkan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.